Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wafiyyu bi ahdihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min ba'dihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azimil qaili fi muhkami kitabih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن التقوى أساس النجاح ومدار السعادة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Rahmat salam tersanjung untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa Allah namanya. Kita semua yakin bahwa hanya dengan takwa Allah itulah kita akan selamat, sentosa, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Allah pesan kepada kita, perintah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali mati kecuali wa antum muslimun, berserah diri kepada Allah. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum tuflihun. Marilah kita bertakwa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita sadari bersama bahwa semua perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya. Setiap perintah pasti membawa kebaikan dan maslahah, dan setiap larangan pasti membawa bahaya dan madarat. Kalau ini kita lakukan dengan tulus ikhlas, pasti akan membawa hikmah yang besar. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta menjauhi pola hidup kotor dan tidak sehat. Pada prinsipnya, Islam sangat-sangat memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Pada suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian jika di depan rumahmu ada sungai besar, kemudian kamu setiap hari mandi di situ 5 kali, adakah tersisa kotoran? Mereka menjawab, la yabqa min dararihi syai'un. Tentu tidak ada kotoran lagi ya Rasul. Kemudian Rasul menjawab, berkata, itulah perumpamaan sholat 5 waktu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya perilaku bersih dan sehat ini, sehingga Allah sangat mencintai hambanya yang selalu menyucikan diri dan menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, "Al-Islam nadhif, fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif." Agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu sekalian menjaga kebersihan, karena sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pola hidup sehat dan bersih saat ini menjadi topik utama pembahasan di dunia terkait dengan wabahnya virus corona. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini cukup berbahaya. Virus ini adalah kelompok virus yang umumnya menjangkiti hewan. Dalam beberapa kasus jarang terjadi dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Namun seiring dengan pola hidup manusia, virus yang dinamakan COVID-19 ini sudah menular ke manusia. Lebih berbahaya lagi, setelah menjangkiti manusia, virus ini dapat menular ke manusia lain melalui kontak dekat dan tetesan. Menghadapi situasi ini, tentunya kita harus melakukan berbagai usaha, ikhtiar, antisipasi agar virus tersebut tidak menyebar dan semakin banyak menjangkiti manusia. Bukan kepanikan dan ketakutan tanpa diiringi ikhtiar, apalagi gampang termakan oleh berita-berita hoax di berbagai pemberitaan. Kita harus bisa memilih dan memilah berita yang hak dan berita yang hoax. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyikapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang beriman? Tentunya kita perlu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan yang dipesankan oleh Nabi dalam menghadapi wabah seperti sekarang ini. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab hendak berkunjung ke wilayah Syam yang pada waktu itu baru saja jatuh ke tangan umat Islam. Namun ketika sang khalifah dan rombongan tiba di satu tempat, ada kabar kalau masyarakat Syam tengah menderita penyakit kolera. Mendengar informasi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab membatalkan agenda kunjungannya ke Syam. Umar pun ditanya, "Wahai Umar, kita akan lari dari takdir Allah?" Kemudian beliau menjawab, "Iya, lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah juga." Sahabat Abdurrahman bin Auf lalu membacakan satu hadis dari Nabi, "At-ta'un ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu." Ta'un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, janganlah pindah ke tempat itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari pesan Nabi ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Pertama, kalau terdengar berita di suatu tempat terkena wabah penyakit, maka janganlah kita pergi ke sana. Yang kedua, kalau di tempat tinggal kita terkena wabah, maka janganlah kita keluar dari tempat kita. Dalam kedua pesan Nabi tersebut sudah terkandung 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Secara akidah, lari dari wabah bukan berarti lari dari takdir Allah. Secara fikih,
wajib hukumnya mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak masuk ke tempat penyakit yang sedang mewabah. Dan secara akhlak dan tasawuf, meskipun dalam keadaan terkena wabah, kita harus tetap beretika, tidak boleh menularkannya kepada orang lain, yakni dengan cara mengisolasi diri. Itulah dalamnya dan indahnya pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat sekarang ini tidaklah tepat kiranya jika kita saling menyalahkan dan melakukan hal-hal yang kontraproduktif lainnya, termasuk dengan mendeklarasikan diri sebagai orang yang hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada virus corona. Ini kurang begitu tepat. Apalagi menganggap orang-orang yang berikhtiar menjaga diri dari corona dianggap sebagai tidak takut kepada Allah. Sungguh hal yang demikian ini timbul dari sebuah kesombongan yang berdalih ketakwaan. Langkah yang lebih bijak adalah dengan bersatu padu dalam ikhtiar bersama menghadapi wabah yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia ini. Menghadapi virus ini ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar bumi dengan melakukan tindakan fisik yang bersifat medis, dan ikhtiar langit atau usaha yang berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi dapat kita lakukan seperti mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dengan langkah-langkah preventif efektif. Di antaranya memastikan secara berkala bahwa kondisi kita tetap bersih. Usahakan bersih di sini sesuai dengan bersih ala Nabi. Nabi itu kalau mau sholat madmadah dulu, berkerumur dulu. Setelah berkerumun kemudian istinsyak, menghirup air dari hidung, dan kemudian siwak. Ini selalu dilakukan oleh Nabi. Mari kita mengkaca diri. Mungkin madmadah, berkumur sudah kita lakukan, tetapi istinsyak, menghisap, menghirup air dari hidung, wallahu alam, padahal ini sunnah Nabi. Begitu pula dengan siwak. Yang kedua, berlaku higienis terutama dalam persoalan pernapasan seperti bersin atau batuk. Kita harus menutup mulut dan hidung. Yang ketiga, jaga jarak interaksi sosial. Yang keempat, hindari bersentuhan dengan mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, jaga kebersihan ketika dengan terpaksa kita untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup datang ke pasar. Dan yang keenam, jagalah makanan yang kita konsumsi, pastikan makanan itu bersih, halal, dan thayyib. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain ikhtiar bumi, ikhtiar langit juga harus kita lakukan. Pertama, hendaknya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bertaubat, memohon ampun, beristighfar, dan meninggalkan perilaku zalim. Yang ketiga, kita harus banyak berdoa dengan doa kunut. Dan yang keempat, memperbanyak sholawat secara umum, khususnya sholawat-sholawat tentang kesehatan untuk menangkal turunnya malapetaka dan wabah khususnya corona. Seperti yang kita kenal, ada sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kedua, sholawat-sholawat lain yang bisa kita amalkan, seperti sholawat yang telah diijazahkan
oleh guru-guru kita dulu, seperti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Yang ketiga dengan membaca sholawat daf'ul bala, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tadfa'u biha an-natta'na wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kum fayakun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan yang keempat dengan membaca sholawat-sholawat lainnya, serta yang kelima dengan memperbanyak membaca qasidah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ikhtiar-ikhtiar yang seharusnya kita lakukan menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari semua bala bencana dan penyakit yang ada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita sehingga kita dapat beribadah dengan khusyuk kehadiratnya. Inilah keterangan khutbah yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.